Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah cerita yang sangat akrab bagi pembaca Injil. Karena kisah ini ditulis oleh keempat Injil dengan kacamata dan sudut pandang masing-masing. Tentu saja hal tersebut terjadi karena ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan kepada kita dalam cerita ini. Sangat menarik sekali. Ya, segera setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis di tangan Herodes Antipas yang merupakan raja wilayah Galilea, saudara juga sudah membacanya bagaimana murid-murid Yohanes memberitahukan bahwa Herodes takut terhadap Yesus. Yesus pun menyingkir dari Nazaret dan juga Yesus ingin mengasingkan diri dengan perahu. Tapi orang banyak mengikuti dia dengan menggunakan jalan darat dari kota mereka. Melihat orang banyak yang besar jumlahnya, Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Coba kita perhatikan, sekalipun terancam, perhatian Tuhan Yesus tetap tertuju pada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, coba di sini kelihatan sekali bahwa Matius memberikan narasi yang sangat kuat tentang perbandingan antara Raja Herodes dan kemudian Raja Mesias Yesus Kristus. Kelihatannya kita sudah membaca kemarin bagaimana di istana Herodes ada pesta juga. Di situ ada kelihatannya orang kelihatannya sukacita. Tapi yang ada di sana adalah kematian. Kematian suara kebenaran. Kematian Yohanes Pembaptis. Tapi sekarang di padang gurun, di tempat di mana Yesus mengasingkan diri, orang lain banyak datang berduyun-duyun kepadanya. Di situ kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menjawab kebutuhan mereka. Seperti Matius mau berkata, coba perhatikan bedanya. Di sini ada pesta, di sini juga ada pesta. Pesta rakyat yang ada di padang gurun ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di zaman penjajahan Romawi makanan susah, saudara, nggak mudah. Di mana negara terjajah mudah, orang yang dijajah mudah mendapatkan makanan, susah. Ditulis di Alkitab bahwa waktu Yesus menyatakan mujizat melipat gandakan roti ini, saudara dapat mengerti atau makanan ini itu sebenarnya sedang berkata bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan umatnya. Seperti Tuhan memberi makan umatnya di padang gurun selama 40 tahun dengan hanya makan mana dari sorga. Tuhan berkata, dia dapat beri makan itu kepada umatnya yang mengalami kesulitan ataupun mengalami kekurangan makanan.
Saudaraku, cerita ini tentu saja memuat prinsip-prinsip kehidupan yang dapat teraplikasi dalam kehidupan kita pada saat ini. Hal yang paling menonjol yang dapat kita ambil, saudaraku, yaitu suatu pelajaran bahwa sekalipun situasi kehidupan kita di dalam hal-hal yang tidak mungkin, jangan menyerah. Amin. Bawalah itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya sekali, walaupun bagi manusia, saudaraku, itu impossible, tapi bagi Tuhan segala sesuatu itu pasti. Ya, seringkali saudara kita diperhadapkan pada situasi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang memintanya untuk menyuruh untuk orang banyak itu pergi, tapi justru Yesus memerintahkan mereka untuk memberi mereka makan. Ya, situasi ini tidak mungkin karena mereka hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Selebihnya adalah mujizat penyediaan yang berlimpah itu terjadi. Waktu mereka membawa makanan roti itu kepada Yesus, yang gak cukup. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengerjakan mujizat. Dia mau mengatakan begini. Kalau di sana, di istana Herodes, di sana mereka mungkin makan dan minum. Dan mungkin ada kematian, suara Tuhan dan suara kebenaran di sana. Tapi di sini, kamu akan makan dengan kenyang. Karena ini adalah mujizat dari Tuhan. Yesus menyuruh mereka duduk dengan kelompok-kelompok mereka. Kemudian Yesus bersyukur kepada Allah. Dia kemudian bersyukur kepada Bapa. Alkitab kemudian berkata, dia memecah-mecahkan roti itu. Kemudian dia membagikannya. Terkumpul kembali 12 bakul penuh. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau memberi makan seluruh suku-suku Israel. Tuhan ingin memakan seluruh umatnya. Dia mau memberi makan semua orang yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup. Mungkin saudara sedang terjepit di dalam masalah-masalah yang datang dalam hidup saudara, yaitu masalah kesehatan. Mungkin dokter sudah angkat tangan dengan penyakit saudara, atau mungkin masalah finansial, dan juga saudara mungkin masalah hubungan saudara dengan orang lain, dengan orang yang saudara kasihi sedang retak. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bawalah kepada Yesus, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah kami dengarkan Tuhan tentang firman-Mu. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Engkau. Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan, kami sedang mengalami banyak masalah, banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Tuhan, orang-orang yang sedang mengalami masalah apapun Tuhan, saat ini Tuhan, yang kekurangan diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan daripadamu Tuhan. Dan yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mendatangkan pemulihan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang sumber segala sesuatunya Tuhan. Yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Terima kasih banyak Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur, kami terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.